Halo Bray, balik lagi sama gue Ubay. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama yang punya coffee shop Street House Coffee. Kita langsung ke dalam aja yuk. Kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol sama ownernya si Sama 7. Sekarang kita bakal ngobrol sama ownernya Street House. Yuk, masuk aja yuk. Sekarang kita udah duduk nih sama ownernya dari Street House Coffee. Nah, Bang, ini kan lagi pandemi nih Bang ya? Iya. Kalau misalnya kita buka masker, ente udah steril kan ya? Kira gue ini benar. Ya sejauh ini sih alhamdulillah gue sehat. Ya, udah kemarin sehat sudah ya. swab juga Udah vaksin negatif. juga Bang ya? Kebetulan belum, karena kemarin baru sakit. Jadi nunggu 3 bulan dulu ya katanya kan gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Yang penting mah kita tetap sehat ya. Ya Bang. alhamdulillah sehat sejauh ini udah sehat. Dan alhamdulillah gue udah vaksin 2 kali, Bray. Oh, teman-teman Kayaknya- vaksin ya. Jangan lupa vaksin teman-teman. Kayaknya kita harus buka masker kali ya. Boleh, Biar boleh. supaya kita- Tapi Ubay udah swab atau apa? Udah sehat? udah swab. Udah berapa kali gua swab? Udah 7 kali kalau nggak salah. 7 kali, Gua oke. pokoknya udah bolongnya udah gede. Oke. Oke Bang, kita langsung buka masker aja kalau Boleh. Bang. Biar supaya enak kita ngobrolnya. Nah, kelihatan kan kegantengan gua sama Bang Andi. Ya, Bay. Oke, Bang Andi. Ini kan yang gua tahu Street House udah di dunia kopi itu udah lama ya. Kira-kira udah berapa lama sih Nggak Street House itu? lama ya, paling baru berapa tahun sih, 5 ya. Kita tuh awal mula 2016. Oh, 2016. Dulu namanya bukan Street House, dulu namanya Barupi. 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 Wah, gua baru tahu tuh. Jadi- Kenapa namanya Barupi? Jadi Street House tuh 2017. Dulu Barupi semangat ngupis ya, bara ya, membara ngopi lah iya. istilahnya. seperti Membara itu. banget dia Ya. waktu itu ya. Pada saat itu pengen seperti itu. Terus Terus berubah nama menjadi Street House pada saat gua ke mall. Karena kebetulan pada saat itu gua masih kerja. Mas kerja. Kerja gue di bersatu dengan mall kantornya, gabung gitu. Terus gue ngeliat Starbucks. Terus kalau gue pikir Barupi kalau masuk mall ikonik banget sih, tapi kayak nggak worthwhile gitu loh. Maksudnya nggak gampang untuk dihafalin atau Betul, tidak betul. tidak Susah untuk ingat sama ya orang buat lah ya. orang luar gitu Oh, kan. iya, iya. Jadi gue pikir kayak gue rubah deh. Itu salah satu pencetusnya sih. Oh, Gitu. oke. Berharap dia bisa buka cabang dimanapun gitu. Oh, jadi istilahnya nih awal mulanya nanti lu pengennya kayak ada di mall Betul. segala macam gitu ya. Lebih cenderung ke biar orang nggak Indonesia aja yang tahu gitu. Oh, iya. Oke. Jauhnya sih panjangnya seperti itu. Maka namanya ganti. Pengennya mendunia lah ya. Insya Allah. Kalau bisa kan namanya juga mimpi ya. Iya, namanya mimpi kan Gitu. gratis, Bray. Kalau Gratis. mimpi mah ini sekalian, soalnya gratis ya. Itu salah satu pencetusnya. Oh, itu salah satu bentuknya. Oke, berarti waktu itu kerja di bidang apa tuh, Bang? Gue lulusan IT. Oh, itu. Tapi kerjanya admin. Pokoknya jauh banget deh. Jauh banget tuh. Ini Bertolak belakang banget, ya. bertolak belakang banget. Udah usahanya kopi. Jadi memang basicnya memulai kopi pun juga memang dari nol. Oh, memang dari nol. Berarti belajarnya juga otodidak.
kalau dia nggak sekolah pada saat itu memang kita punya biaya ya, tapi kita pikir lagi kalau gue sekolah kan lumayan ya biayanya ya, mungkin gue sendiri tahu kan. Iya betul. Gue pikir kalau gue sekolah bagus sih, penting sih, tapi ujung-ujungnya gue jadi karyawan lagi kan. Iya. Jadi akhirnya pada saat itu biaya untuk sekolah kita jadikan buat biaya bikin peralatan, buat peralatan buat gitu. ngebangun coffee shop lu ya. Betul. Berarti semuanya ilmu yang lu dapat itu semuanya otodidak lah ya. Lebih ke sharing, baca dan bantuan teman-teman juga sih sebenarnya sih. Teman-teman yang lebih berpengalaman sih. Gue juga dibantu sama mereka kok. Oke. Nah kalau boleh tahu filosofi dari street house ini apa sih? Street house. Kalau dari kasarnya sih ya, street house itu ya rumah pinggir jalan kali ya. Tapi di dalam itu gue pengen mengasumsikan bahwa sejauh apapun mimpi kita, sejauh apapun kita bekerja, sejauh apapun kita membangun sesuatu, ujung-ujung buat rumah kan. Iya. Jadi gue berfilosofi bahwa supaya tempat ini menjadi wadah buat teman-teman kembali. Artinya kembali menjadi diri sendiri atau sesuatu hal yang dikangenin bisa di-sharingin di sini gitu. Iya, betul. Berharapnya seperti itu. Buat jadi tempat diskusi juga ya. Nah karena menurut gua sejauh lu melangkah, rumah itu tempat kembali. Betul. Karena rumah tempat paling nyaman. Ya. Gimanapun rumah itu tempat paling nyaman. Itu sih sebenarnya. Gue berharap tempat ini apa ya istilahnya menjadi rumah kedua kalian. Oh gitu. Karena gue sendiri ya, gue juga sempat belajar juga di Street House Coffee ini. Jadi Bang Andi ini salah satu guru gue juga buat kita belajar bareng. buat apa ya? Buat lebih mengenal kopi itu kayak gimana. Terus gue juga banyak pelajaran di sini yang gue ambil selama gue nongkrong di sini. Apa? IPA IPS? Sejarah. Oh, sejarah. Lebih ke sejarah aja lah. Nah, yang gue denger lu kan udah merambah ke dunia roasting ya? Ya, betul. Kira-kira lu udah berapa lama di dunia roasting, Bang? Oh, ini bisnis dulu ya, Bang ya? Ini istilahnya anak-anak bola. Oh, Gua baru mulai roasting nyoba ya, belajar tuh 2018. Memang dari awal logo Street House itu kan memang udah punya cerobong ya. Iya, itu memang dari dulu banget gua pengen punya roastery sih. Oh, pengen punya roastery. Pengen mandiri gitu loh. Okay. Memang dari awal logo, makanya di sini kan ada cerobong asap. Nah, itu salah satu logonya, filosofinya itu. Gue mulai 2019 untuk roastery-nya. Tapi untuk nyoba-nyoba sih 2018 pertengahan. 2018 lu udah mulai running ke arah sana ya? Ya, pas alhamdulillah punya rezeki beli mesin roasting, baru gue 6 bulan 8 bulan gitu trial and error, nyobain, udah pede, oke gue jualan. Oke, jualan. Berarti trial and error-nya itu berapa lama, Bang? 6 sampai 8 bulan lah ya. 6 sampai 8 bulan. Lama juga ya. Iya, lumayan lah ya. Nah, kalau juga sih tahu nih, mesin roasting yang lu pakai itu kira-kira apa, Bang? Maksudnya rekomend gak sih kalau misalnya gue pengen beli mesin roasting atau kayak gimana? Pada saat itu kan kita nggak banyak sih, cukup beberapa pilihan ya dengan budget yang sesuai. Oke. Dan dengan keputusan pada saat itu gue akhirnya beli William Edison buatan lokal. Oh, buatan lokal. Memang 2015 juga sudah melihat mesin itu karena buatan lokal yang menurut gue durability bagus dan ya rata-rata roastery besar mengawali lewat rata-rata ya, gue nggak semuanya. Atau beberapa senior gue tuh makanya awalnya pakai William Edison. Iya. Jadi akhirnya dengan kantong yang pas ya gue beli itu. Oh, oke. Berarti kalau misalnya teman-teman pengen merambah ke dunia roasting terus ilmunya udah cukup, bisa langsung beli aja tuh yang mesinnya ya. Ya, salah satunya ya yang gue rekomendasi dengan budget yang nggak terlalu besar ya. Iya. Tapi kalau sekarang mah pilihannya banyak kok. Banyak ya. Bukan William aja, ada Nord, ada Beska, Berto, cuman biasa kalau mahal sih, beda nggak berapa. Nah, banyak kan? Ini kan udah masuk ke 2021 ya. Waktu itu gua sempat tahu Street House itu sekitar tahun 2019. Nah, dari 2019 ke 2021 gua melihat di sini banyak banget perubahan, Bang. Kayak lu update barang, ya kan segala macam, terus lu bikin roasting sendiri. Itu kira-kira apa sih yang memotivasi lu untuk upgrade barang kayak gitu? Gua memulai sesuatu pasti, ataupun kita semua, gua rasa memulai sesuatu pasti punya landasan ya. Betul. Sangat
sangat beruntung jika kalian itu atau gua tuh termasuk orang yang memegang komitmen. Oke. Jadi dulu kita bikin usaha untuk apa sih tujuannya gitu loh. Ketika kita turun, kita jatuh, itu yang selalu gue inget tuh. Apa nih? Dulu tuh gue pengennya apa sih, kenapa musik kayak gini dan ini harus gue jalanin. Memang setiap tahun dari Street House sendiri tuh harus punya achievement. Karena dari dulu gue nggak pernah mikirin tentang tempat ya, gue lebih senang dengan equipment yang gue milikin. Jadi ya setiap tahun gue harus ada upgrade, harus ada perubahan, harus ada gitu. Jadi itu yang buat memotivasi gue, kayak gue harus berubah loh, gue harus meningkat loh. Kalau gue gini-gini aja buat apa gue usaha gitu, gue kerja aja kan. Itu sih harus ada, kita harus ke level yang lebih up lah ya. Ya, harusnya kita memperbaiki diri lah. Walaupun kita nggak usah ngeliat kanan kiri kita loh. Minimal kita lebih baik dari hari sebelumnya, itu udah sebuah achievement bagus kok. Jangan pernah sekali-kali kita ngomong komparisasi usaha kita dengan orang lain. Jangan pernah. Jangan. Ibaratnya itu juga jadi apa ya? Jadi tekanan batin. Betul, juga karena menurut gue setiap orang memulai startnya dengan masing-masing. Iya. Beda-beda. Ada yang udah kaya baru start kan. Iya. Dulu Esa nyuci piring jongkok loh. Jongkok ya. Beneran Sama jongkok. dong, Jongkok lah ya. Kayu palet, gue pakai kayu palet, Kayu palet, kayu ya. palet gue gergaji sendiri sama om gue berdua gitu. Terus bikin bangku 2, gue inget banget kok. Terus bongkar pasang sejam, masih inget banget. Berarti berangkatnya itu benar-benar dari bawah. Dari ya, nol, bener-bener dari nyuci mangki, dari jongkok, grinder masih manual, terus espresso pun juga pakai espresso yang manual, itu masih ada tuh. Masih ada ya. Iya. Oke. Mau beli nggak? Enggak. Gue juga punya. Jual juga ya gitu. Gue pengen jual juga tapi susah. Ya pokoknya berawal dari benar-benar dari nol sih. Jadi gue ngerasain banget yang namanya perubahan dari manual ke mesin, gue ngerasain. Ngerasain banget lah ya. Berarti sekarang nih si Street House ini semuanya udah pakai mesin kayak grinder, dia udah pakai EK43. Itu apa ya? Dan harganya tuh nggak murah, Bray. Jadi lu kalau misalnya pengen punya mimpi atau kayak gimana, lu harus jalanin step by stepnya kayak gimana. Terus juga si Bang Andi ini kayak memotivasi gue sendiri lah ya. Pokoknya jangan menyerah dalam keadaan apapun pokoknya. Nah, untuk si beans-nya sendiri nih Bang, ini lu ngerosting apa aja nih Bang? Beans apa aja Bang? Oke, kita di sini ada Bali. Oh, ini Bali. Kita namain Japa Dewatani, ya Bali kita Mani. Kemudian Aras Kembang, Ciwidey, Gayo Pranaja Gayo, Puruhara itu Mekarwangi. Sebenarnya ada satu lagi, Citra Kalimutu itu dari Flores, cuman belum panen. Jadi dari selama bulan Februari sampai sekarang gua nggak bisa stok. Oh gitu, mungkin karena banyak yang beli, terus banyak yang nyari juga. Oh, banyak yang nyari. Oke. Jadi Yang gue tahu ya, ini kan lu baru banget rilis ya yang Puruhara ini. Antusiasnya itu kayak gimana sih? Wah ini menarik nih, yang Puruhara ini menarik baik. Gue baru rilis, belum ada sebulan. Mungkin kalau buat dunia roasting ukuran 8 kilo GB itu kecil ya, tapi buat gue tuh suatu besar lah ya, karena kita memulai dari hal yang kecil kan. Gue juga cukup nggak percaya sih bisa seantusias ini. Memang harapannya juga dari namanya juga seperti itu sih. Puruhara itu kan artinya geger ya. Geger ya. Gue berharapnya geger yang positif lah geger gitu. Positif ya benar. Jadi ya cukup antusias. Kan Puruhara itu kayak konotasinya negatif. Iya, betul. Menciptakan produk ini ya kan buat mendobrak pasar baru kita kan. Benar. Oke. Pokoknya kalau misalnya kalian pengen beli beansnya dari Street House bisa datang ke Street House sendiri ya, atau Tokped baik. Ada di Tokped Bang? Ada. Oh, ada di Tokped. Baru ya? Baru ya udah ntar gua kasih rating bintang 7. Minta ya sama Tokped ya. Bintang 7. Kalau Tokped nama kita bukan Street House tapi Street House Factory, bukan Street House Coffee. Factory. Kenapa namanya Factory? Gue berharap lebih ke shelter ya, atau penampungan sih. Gue berharap beberapa teman di sini mungkin gue bisa bantu dengan penjualan, kita punya wadah gitu. Jadi gue menawarkan ke teman-teman sini kalau ada barang yang ingin dijual, yuk bareng-bareng aja di sini lah ibaratnya. Kolektif lah ya. Kolektif ya, betul. Kalau misal Ubay mau jualan apa, boleh di Street House Factory gitu. Kalau mau jual motor bisa di terlalu jauh Bay. Terlalu jauh. Nanti malah apa aja dijual sih. Iya, apa aja dijual, bahaya juga ya kan. Nah, kalau untuk customer di sini Bang, ya kan ini kan lu kan fokusnya ke manual brew ya. Tahu nih kan, manual brew. Untuk pasar di sini itu banyak yang manual brew atau kopi susuan sih, karena kan sekarang banyak yang kopi susuan tuh. Kalau secara data yang kita punya,
memang nggak dipungkiri ya, Indonesia tuh masih suka yang manis-manis. Betul. Jadi Ego ya, secara manis atau pahit. Jadi secara ini apa? Secara sales memang lebih cenderung kopi susu. Kopi susu. Persentase tuh bisa 30-70%. 70% tuh kopi susu atau non kopi lah. Oh saya iya, gitu. iya. Karena lebih diminati yang kopi susu itu. Betul. Nah, karena customer sini lebih suka yang manis ya, makanya yang cenderung sering keluar itu yang natural biasanya yang natural. bisnisnya. Bin natural yang mengeluarkan rasa manis itu Nah, sendiri. ya lebih ke buah dan segala macam. Oh iya. Oke. Jadi lebih ke situ. Sejauh ini sih masih yang dominan ya kopi susu sih. Kopi susuan lah ya. Nah, untuk di Sritos ini, lu pernah ngadain program nggak sih atau kayak gimana? Bikin promo atau kayak gimana? Kalau promo sih jarang banget ya. S1 termasuk jarang lo bikin promo. Oh, gitu. Karena gue pengen orang datang ke sini tuh bukan karena promonya sih, Iya, benar. karena memang kopinya. dari tulus lah ya. Iya, Dari jadi rumah aku pengen kayak Sani ya kan, bukan karena biasa ada promo, aku pengen ke sana. iya lebih ke situ sih sebenarnya Lebih ke situ sih. ya. Makanya jarang banget. Gue cuma ngadain promo pada saat itu bikin merchandise. Nah, Pemilu, karena pada saat itu kan kita golput tuh banyak tuh. Oh, iya, Nah, gue Lu golput membantu, juga ya? enggak dong. Pada saat itu gue pengen ngebantu pemerintah, apa yang gue bisa tawarkan. Oh, gini aja kali ya, ketika mereka sudah memilih kita kasih diskon gitu, 30% pada saat itu. 30% waktu itu. Udah kayaknya itu doang deh. Sama ini doang paling pas pandemi nih. Gue baru ada promo yang kayak apa sih namanya, sepeda gitu. Oh, Biar sepeda. hidup sehat gitu. Oh gitu, lu sepedahan gitu ya. Nah. Sepedahan. Itu lu sepedahan ngirim bis atau gimana? Kadang-kadang gue ngamar jadi kurir baik. Gue pernah nih gue nganterin bis. Gue sendiri nganterin. Terus gue bilang jadi kurir. Oh gitu. Sekarang jadi kurir juga. Iya. Lucu tuh. Coba. Oke. Nah, ini kan apa ya? Pandemi lagi naik-naiknya nih Bang ya. Iya. Ya kan? Karena lu sebelum Naik-naiknya apa dinaikin? gua enggak tahu deh dia Kayaknya naiknya sih, kalau dari data sih naik sih. Lagi naik-naiknya bro ya pokoknya dah. Terus lu buka si Sritos ini kan jauh sebelum adanya pandemi. Ya kan? Itu ada nggak sih maksudnya perubahan dari secara sales ya kan, atau dari customer yang kurang kemari atau kayak gimana, dari jam buka lu perlu kesal lu lah saat masuk pandemi? Sangat ya, sangat. Kita sales tuh turun sampai drop tuh 80% loh. 80%. 80%, bahkan kita di awal pandemi, gue inget banget kok 3 hari orang Depok ya kalau nggak salah pertama tuh. Gue langsung online. Gue langsung sekarang tengah, setahu gue kayaknya gue yang pertama kali online. Jadi gue nggak nerima dine-in tuh pada saat itu. Iya. Karena ya sekhawatir itu, karena kan sebelum gue inget bulan Desember itu apa November gitu di Wuhan tuh udah mulai ada di udah sana. mulai ada kan Desember. di luar negeri tuh udah mulai gitu. Gue pikir Indonesia bakal masuk nih. Jadi ya Oh, berarti lu udah punya pemikiran ke sana. ya gimana namanya, penyebarannya cukup luas kan? Oh, iya. Gitu. Jadi pada saat itu seperti itulah. 80% turunnya. 80%? Jauh. Kita bahkan tutup 2 bulan pernah. 2 bulan Saking parnonya. Karena kan berdekatan dengan rumah nih. Oh iya benar. Oke, thank you. Ini apa nih Bang? Kopi mantan. Waduh, mantan gua banyak kali Bang, gimana? Makasih. Ini baristanya si Sritos, namanya Bang Rizky. Gitu. Kita balik lagi ke Parno. Karena kan dekat rumah ya. Iya. Gue punya keponakan, gue punya orang tua, gue punya kakak ya kan. Ya gue 2 bulan ya gue tutup. Akhirnya 2 bulan. Jadi 3 minggu online, top gue 2 bulan tutup. Saking parno tuh. Berarti barista lu semuanya lumayan. Lumayan, tapi tetap kita gapoknya ada. Maksudnya penghasilan mereka secara gapok ada. Secara gapok ada. Alhamdulillah ya, maksudnya masih ada pemasukan untuk mereka. Ya gitu. ada yang ada tabungan juga kekuras banget. Berarti tabungannya juga terkuras juga ya. Iya. Berarti pandemi ini kayak UMKM kayak kita benar-benar kayak busuk banget gitu ya di hati lah ya ibaratnya. Kaget lah ya. Kaget lah ya. Apalagi gue generasi pertama di keluarga yang usaha ya. Jadi ya Oh. secara mentor dari keluarga belum punya ya. Secara mentor usaha ya, Oh, tapi iya, kalau mental yang lain mungkin bokap dan nyokap mewakili lah. Mewakili. Berarti sekarang udah running apa namanya? Lu pokoknya udah normal atau kayak gimana? Yang sejauh ini sih Esa selalu ngikutin anjuran pemerintah kok. Oh gitu. Pokoknya bro kita harus ngikutin anjuran pemerintah. Iya, Kalau betul. kita suruh tutup jam 9 tutup. Iya. Ya kan? Biar cepat Pokoknya selesai biar masalahnya. cepat selesai Karena biar pandemi, ya kan? kadang-kadang juga sedih banget ngeliat di luar, aduh Iya. orang yang udah di PHK atau apa ya. Betul. Terus juga kadang Kan saya gini loh, kalau mereka punya anak terus harus ada kuota buat belajar, terus mereka bela-belain nyari duit buat nyari, aduh tuh nangis banget. Oh tuh ada cerita ke gue tuh pengalaman gitu. dia benar-benar nyata gitu. Kita masih beruntung lah. Nyata, gitu. Masih beruntung lah kita udah
masih bisa ngopi, masih bisa ngerokok, ya pokoknya masih bisa makan 3 kali sehari. Minum vitamin? Vitamin juga penting, Bray. Ya, benar. Vitamin apa itu? Benar banget. Yang penting vitamin D. Ya kan? Dari matahari timur. Katanya sih corona bisa hilang. Katanya, kita kan nggak tahu juga lah ya. Yang penting mah kita main mindset aja lah ya. Maksudnya ya kita jangan sampai kena corona. Kita takut banget jangan, berani banget juga kita jangan. Kita ya setengah-setengah. Waspada lah ya. Waspada aja yang penting. Pokoknya Gitu, apapun keputusan pemerintah pasti itu yang terbaik kok buat negara kita. Kita ikutin aja. Ya, pokoknya si SH ini, Street House, dia benar-benar ngikutin anjuran dari pemerintah. Kalau jam 9 itu tutup. Betul. Untuk sekarang tutup jam berapa Mas? Sekarang jam 8 kan udah tutup. Oh, jam 8 berarti udah close order di sini. Jadi Dulu malah jam 9 pernah tuh. Tapi kita udah tutup dari jam 5. jam itu jam 5. Oh, gitu. Karena khawatirnya ada ya satu partner sama injury time-nya kan cukup lama tuh anak-anak kalau ngopi ya. Iya, benar. Kalau kita tutup dari sore aja, kita tutup aja Iya. gitu. Berarti lu ngabarin kayak customer ya kan dulu, mungkin lu posting atau kayak gimana gitu, ngasih info lah ke Ngasih customer info. yang pengen datang kemari lah, ibaratnya kayak gitu ya. Pokoknya nanti kita jam 5 tutup ya kan, atau Ya. jam 9 kita tutup. Jadi customer yang dari rumah cepet lah ya kemari. Yang penting sih protokol kesehatannya aja dijaga, Bray. Kayak gitu. Benar banget. Oke. Baik, cobain nih kopi kopi mantan. Lu mau tau nggak slogannya? Kenapa tuh? Apa tuh? Kopi aja ada ampasnya. Oh gitu. Gimana perasaan? Waduh, Coba bahaya kopi nih kalau udah mantan. ngomongin perasaan, Bray. Waduh, kayaknya gue sia-sia banget hidup kalau enggak nyobain kopi mantan. Alah lo boy lu. Sok. Gua cobain dulu. Aduk ya. dulu. Aduk dulu ya. Digoyang, Boy. Oh ya. Gua suka banget ya. Cobain. Oke, ini menu jagoannya di Street House Coffee. Ya, dari dulu udah ada kok kopi Dari ini. dulu udah ada sih kopi mantan. Kita cobain ya. Ingat makan? Pahit ya? Parah. Ini enggak terlalu baik sih, Pak. Enggak sih, sebenarnya namanya tuh cuman biar orang klik aja, nggak ada artinya tuh nggak Iya, ada. sebenarnya nggak ada artinya lah. Nggak ada. Ibaratnya supaya Just orang name. tuh punya punya pemikiran kopi mantan tuh harusnya di Street House. Ya. Jadi ikoniknya Street House. Betul. Karena kan setiap kedai kopi atau kopi shop dia punya menu ikoniknya sendiri kan. Lu tau nggak kenapa gue bikin kopi mantan? Kenapa nggak kopi bahagia semua? Karena menurut Iya. pada saat itu gue riset ya, ke Twitter, ke Facebook, ke Instagram. Oh, anak muda tuh galau aja ya hidupnya. Menurut gue, bentar-bentar galau gitu kan. Ya udah gue ambil aja clickbaitnya kopi mantan aja gitu. Kalau kopi susu mantan kesannya kayak sedikit parno kali ya. Jadi dulu ya emang sempat kita kopi susu mantan, cuman ada gue tag lagi ganti kopi mantan aja. Jadi tuh kayak gue dengar kayak kopi mantan. Jangan dulu Bang Andi pernah di ini kali ini sama mantannya ya kan. Anda. Gue jelasin teman-teman ke mantan-mantan gue kok enggak. Oh enggak. Enggak ada hubungannya sama lu, enggak ada. Berarti mantan lu banyak. Enggak lah. Ayo juga, Boy. Tapi ini enak, Bray. Jadi kopi sama susunya tuh nyatu. Kalau boleh tahu ini lu pakai espresso apa, Bang? Ini full arabica. Oh, Full Arabica. Full arabica gayo. Arabica, Bray. Gayo. Gue pakai gayo karena gampang banget barangnya dicari. Jadi biar konsisten. Gayo gue full arabica. Pakai gayo ya. Full Berarti di arabica. sini lu pakai Full Arabica semua ya? Ya, tapi kalau ada orang request robusta kita ada kok. Ada juga. Ada. Berarti tergantung lu maunya mau Arabica atau Robusta. Di sini nyediain semuanya, Bray. Gokil ya. Cobain, Bay. Awas jangan inget mantan, Bay. Enak banget, Bang. Gue beli ngomong sih, Bang. Kayaknya semangat. Boleh. 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 Kameramen, boy. Orang gua ada partai nih. Partai. Kalau lah ya biar enjoy. Kalau nggak ngerokok nggak asik ya, Bay. Kalau Kalau ngopi. asik Bang kayaknya tenggorokan gua kayaknya sakit jadi kalau nggak ngerokok. Padahal ini bikin sakit juga ya. Yang penting olahraga, Bay. Olahraga, minum vitamin ya. Ya, yang penting Sama itu sih. main apa positif tuh. Pikiran Pokoknya positif. pikiran kita harus positif, Bray. Pokoknya jangan sampai sakit. Kalau sekarang jangan sampai sakit. Soalnya kalau sakit itu banyak yang penuh. Kalau sekarang tuh kita bangun aja udah di rumah, bukan di rumah sakit, kita nafas masih lega, bukan itu pakai alat bantu, ya kan? Itu udah bersyukur banget. Udah bersyukur. Pokoknya yang penting mah sehat-sehat aja ya, Bang. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, lu di sini jual harganya tuh berapa sih kopi-kopinya? Dari filter, dari kopi manual lu, Oke. kopi susu segala macam. Kalau kopi susu sama lah ya sama yang lain 18.000, Bay. 18.000. Oh. Terus kalau yang produk ini nih yang roastery kita nih
Iya, kayak berapa? Bali dan Gayo ini sama harganya. 50.000. Kira-kira 50.000. 50.000. Ini per berapa gram, Bang? 115 gram. Oh, 115 gram. Nah ini baru 60.000. Oh, 60.000 itu apa? QID dan Mekarwangi sama Flores. Sama Flores Karena 60.000. barangnya nggak ada. Kalau teman-teman kan biasanya kalau beli untuk kafe-kafe ya, biasa kan beli apa ya? Enggak apa-apa dong. Biasanya kalau beli filter 100 sampai range 130 kan dapatnya 200 gram. Iya, 200 gram. Kalau SH lu beli 100.000 dapatnya 230. 230 Betul. gram. Atau 120.000 dapatnya 230. Biasanya bisa di mix kok. Oh, di mix. Berarti kayak ada paket bundling gitu lah ya. Ya, nanti kita juga bikin bundling di Tokped kok. Berarti Terus biasa kalau udah habis kan bisa. Kalau sekarang kan lagi gemar-gemarnya filter blend ya. Iya. Ini juga tinggal di filter aja kalau tinggal dikit bisa dikit. Iya. Berarti dengan harga 50 sampai 60.000 ini per satu botolnya. Jadi cukup terjangkau sih dengan cost yang udah dikeluarin sama Streetos ini. Udah gitu simple lah, lu Iya, masuk simple. kantong, jaket, Iya. jatuh atau apa, kayak gitu kuat. Karena gue baru melihat nih kemasan yang pakai botol kayak gini nih, Bray. Ini botol susu kan? Botol susu. Botol susu. Jadi ini benar-benar memudahkan Ya, sangat. kalian buat langsung nyeduh di rumah atau buat di kedai kalian kayak gitu. Karena gue berangkat, kenapa 115 gram, gue berangkat dari keresahan yang gue alami pada saat jadi brewers home brewer. Home brewer. Terus gue pikir gue beli 200 gram sampai 2,5, 67 udah cukup bosen ya. Mau beli lagi sayang, belum habis. Mau dihabisin bosen. Iya. Makanya ya gue bikin hanya 115 gram dan kemasan seperti ini biar orang nggak cepat bosen. 6-7 kali udah selesai. Ada pilihan gimmicknya sendiri. Gitu. Lebih ke situ sih Lebih ke kenapa. situ lah emang ya. Biar Untuk beda harga juga. termahalnya apa berapa, Bang? Biasanya kita setiap bulan ada apa special release ya. Oh, special Kita cenderung tuh paling ngambilnya dari luar atau beans yang sangat spesial. Itu yang paling mahal itu, paling 100 sampai 150.000 satu botol. Per 100 gram ya. Per 100 gram. Kemasannya sama. Gitu dong. Tapi itu beda-beda. Kita biasanya namanya zodiac beans. Zodiac beans. Kalau sekarang Leo, berarti nanti akan keluar beans Leo. Wah, Belum, masih dirasain nanti. masih Beans apa? dirahasiain, Bray, beansnya. Lu tunggu aja pokoknya. Gue lagi nyari beans yang murah. Lagi cari Geisha. Kayaknya nggak mungkin deh. Kalau misalnya Geisha, ini kan kalau apa maksudnya kalau pecinta kopi manual brew itu kan udah familiar ya, Indonesia itu kan mahal ya kan. Lu udah ngeluarin belum sih, Bang? Kemarin belum. Oh, belum. Sejauh ini belum. Sejauh ini belum. Tapi nanti kedepannya bakal ngeluarin Geisha. Iya. Salah satu zodiac beans itu pasti ada Geisha. Beansnya ya. Oke. Pandemi bay. Iya. GB-nya mahal lagi. Iya. Aduh. Mau sih gue. Semuanya mahal ya kan, terus juga terkendala juga di penjualan. Tapi menurut gue Geisha juga bukan yang terbaik ya. Menurut gue yang terbaik itu ya beans yang kalian suka aja udah. Karena emang jarang aja beredaran ya, gue kenapa nggak ngeluarin itu sih gitu. Bang, ini kan kalau misalnya orang udah berana roasting ya kan, itu cari pasarnya tuh kayak gimana sih, Bang? Oh, kata senior gue atau teman seperjuangan, dia lebih dulu sih ya. Dia bilang kalau nggak kenal nggak jualan. Itu filosofinya dia. Ya, gue belajar dari itu ya berarti gue harus kenalan dulu nih ke beberapa teman untuk start awal ya. Oke. Biar kita dikenal, biar produknya juga lancar dan bisa dipesan lah. Iya. Itu salah satu slogan awal gue memulai ini. Kalau nggak dikenal nggak jualan. Jadi motivasi lu juga ya ibaratnya. Namanya Wahyu Wahyu Roster dari dia dari mana tuh, Bang? dari Gajah Mada. Oh, Gajah Mada. Gajah Oh, Gajah Mada. Mada Roastery. Jaten ya? Iya, Oh, Pejaten. Jaten. Jadi waktu itu juga pernah dia lewat banget. Gue juga kenalin sama apa? Mas Wahyu gitu. Kayak gitu. Gue berangkat dari slogannya dia tuh. Menarik Iya. banget. Jadi motivasi diri lu juga lah ya buat melebarkan sayap ngejual si roast beef ini ya. Oh iya. Nggak kenal nggak jual. Keren sih. Berarti kesulitannya nggak ada lah ya kesulitannya. Pasti ada lah, Bay. Setiap sesuatu yang kita bangun pasti punya rintangan masing-masing pasti. Palingnya kesulitan sekarang gue karena berangkatnya bukan dari ranah media ya.
Jadi gua cukup sulit untuk memasarkan secara media sosial gitu karena memang kemiskinan ilmu yang gue punya kali ya. Jadi ya paling ya nanti belajarnya ya sekarang sementara ya mulut ke mulut aja. Iya. Nah, lu ada tips nggak sih bang buat kayak para milenial yang pengen buka kedai kopi atau coffee shop biar supaya nggak kepleset gitu ya, biar nggak jatuh ke lubang yang dalam banget kayak gitu, ada nggak sih? Kalau buat gua, kalau kalian membangun sesuatu itu paling penting tuh harus punya karakter. Yang pertama karakter. Karena itu yang bisa ngebedain kalian dengan yang lain. Okay. Kalau kalian punya karakter sama, buat apa kalian orang lain nyari kalian gitu. Walaupun bidangnya sama ya. Kayak misalnya Ubay nih. Ubay juga punya warung kopi ya. Gue punya. Kalau gue karakter sama Ubay, mendingan ke Ubay aja gitu. Kan istilahnya gitu kasarnya. Itu paling penting, karakter. Lu harus tentuin karakter lu seperti apa biar sepanjang perjalanan lu nggak kemana-mana. Lu tetap konsisten, komitmen ya. Itu satu paling penting menurut gue. Ya setelah itu ya jangan menyerah, selalu inovatif, selalu ngelihat sekitar dan lu harus tahu siapa market lu. Kalau lu nggak tahu siapa market lu bingung. Ya, jadi tadi kan lu udah ngomongin tips lah ya ibaratnya market yang kayak gimana sih yang lu pengen tuju gitu, marketnya kayak gimana segala macam, terus apa lagi? Kalau di ESA sendiri dulu gue ngebangun sampai umur tuh gue harus tahu market gue umur berapa gitu. Jadi karena kopi yang kita jual ini bukan kopi yang murah lah istilahnya untuk diperkenalkan gitu. Jadi ya range umur yang gue pengen tuh sekitar 25 sampai 35. Karena umur segitu lagi aktif-aktifnya nongkrong, lagi aktif-aktifnya bekerja atau nyari something, nyari usaha atau mungkin nyari pacar gitu, bisa dibawa ke sini kan. Betul. Jadi berangkat dari situ, oke, kita sesuaikan aja nih produk yang kita punya dengan umur mereka gitu. Oh iya. Terus setelah salah satunya gitu. Udah nentuin pasar, ya kan, lu tahu pasarnya gimana. Setelah itu apa lagi? Udah pastinya lu harus tahu produk lu apa, lu harus tahu lu jualan apa gitu. Lu fokusnya kemana gitu, iya harus jadi biar ditanya atau dipertanggungjawabkan lu bisa. Iya. Karena yang penting kalau misalnya lu nggak tahu produk lu sendiri, lu jangan buka usaha lah ya. Ya mahal lu, Bay. Masa lu jualan kopi taunya tempe kan gimana? Bang, ini apa bang? Wah, tahu bang. Bingung juga ya jadinya ya. Itu penting. Itu penting. Biar kita bisa bertanggung jawab. Iya betul. Kasih tahu. Terus yang terakhir apa nih bang misalnya tipsnya? Lu mempertahankan usaha lu untuk mempertahankan di masa-masa inilah ibaratnya. Sedekah kali ya? Sedekah lah ya. Kayaknya sedekah ngomong sih. Lu juga ngerasain kan, Bay? Oh iya benar lagi. Jadi si Bang Andi ini dia sering ngasih print ke gua buat kopi best kelasnya di kedai gua. Jadi mudah-mudahan kayak sedekah itu tetap berjalan lah bang. Ya. Benar-benar membantu kita lah bang ya. Bukannya gua merasa pandai sedekah, bukan teman-teman. Tapi lebih kayak saling ingetin aja kali ya. Kalau bahwa di luar sana tuh masih banyak orang yang tidak beruntung dari kita. Tuh. Ya kalau kita bisa bantu. Nominal gua rasa nggak masalah, yang penting konsisten. Yang penting konsisten ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ke Street House tinggal datang aja. Kalau bisa ketemu ownernya, ngobrol aja bisa langsung. Orangnya humble banget kok. Orangnya nggak mandang lu siapa. Gue galak. Ya. Kalau misalnya nggak tahu alamatnya, Street House Coffee, lu bisa cek Instagramnya Street House. Terus untuk alamatnya sendiri di mana sih bang? Jalan Raden Saleh. Karang Tengah kali ya, Ciledug, Tangerang. Di Google Map ada kok. Di Google Map ada, jadi searching aja di situ. Untuk daerah-daerah sini kemungkinan orang-orang udah pada tahu lah ya Street House karena dia udah di dunia kopi udah dari tahun 2016 lah. Mudah-mudahan sih aku berharapnya gitu ya. Mudah-mudahan kayak gitulah ya. Oke bang, kayaknya kita udah kali ya ngobrolnya kayak gitu aja ya. Oke. Terima kasih untuk tips dan triknya nih buat teman-teman. Kan banyak nih milenial yang pengen buka kopi dengan segala macam. Jadi mereka juga kan butuh motivasi juga, butuh dorongan juga. Kalau misalnya pengen sharing and caring di sini, itu dipersilakan banget di dalam ibaratnya. Orangnya humble. Ya mudah-mudahan waktunya cocok ya. Oke, mudah-mudahan waktunya cocok sama bang. Oke bang, thank you bang. Thank you, bro. Terima kasih. Sehat-sehat ya bang ya. Sehat ya, bang. Pokoknya jangan sampai sakit. Amin. 上田だ